Oke, kita lanjutkan ya untuk materi berikutnya. Eh, di bagian ini ya, kita akan belajar tentang widget, layout, dan view ya. Eh, bagian video ini nanti akan saya bagi jadi beberapa bagian ya. Yang pertama membahas tentang linear layout, kemudian grid layout, kemudian relative layout, lalu widget ya. Mungkin ada 4 video, durasinya mungkin sekitar 20 atau 30 menit masing-masing video ya. Kita masuk ke bagian pertama tentang linear layout ya. Layout itu atau pengantar layout dulu ya. Layout itu seperti apa gitu ya. Layout itu adalah bagaimana programmer ya, kalian ya sebagai developer itu mengatur satu tampilan dari aplikasi yang dibuat. Nah, eh, cara pengaturan layout ini ada dua macam ya, ada dua paradigma. Yang pertama adalah menggunakan absolute positioning ya. Menggunakan absolute positioning ini biasa dipakai di pemrograman misalnya C++ atau C# gitu ya. Nah, di absolute positioning ini atau di Visual Studio ya. Nah, di absolute positioning ini biasanya programmer itu menentukan lokasi dan ukuran untuk setiap komponen. Ya, misalkan ada button yang ukurannya 50 kali 50 pixel diletakkan pada posisi 100 kali 200 ya. Atau misalnya ada text box gitu ya, ada text box edit text yang diletakkan pada posisi sekian di layar begitu ya. Itu absolute positioning ya. Nah, beda dengan menggunakan layout manager yang biasa dipakai di Java atau di Android ya. Kalau pakai Java Swing itu juga menggunakan layout manager. Nah, layout manager ini kita nggak menentukan lokasinya ya. Kita juga nggak menentukan uh, ukurannya ya. Yang kita lakukan kalau kita melakukan atau mengatur layout dengan menggunakan layout manager ini adalah penentuan berdasarkan aturan tertentu. Ya, misalkan letakkan 4 button pada grid 2 kali 2 ya, atau letakkan 2 text box secara horizontal ya. Nanti jatuhnya di mana atau lokasi persisnya di mana ya itu diatur sendiri oleh layout manajernya gitu. Sebenarnya untuk apa gitu layout manager? Ya karena uh, kita tahu ya kalau di smartphone itu ukuran layarnya bisa beda-beda. Ya, satu aplikasi itu bisa dijalankan di tablet. Ya, satu aplikasi yang sama bisa dijalankan di smartphone yang layar kecil. Aplikasi yang sama mungkin dijalankan di smartphone yang ukurannya layar yang ukurannya besar gitu. Nah, dengan ukuran yang berbeda-beda seperti itu, tentu penggunaan absolute positioning ini jadi nggak relevan gitu. Bayangkan misalnya dengan menggunakan absolute positioning, saya membuat aplikasi yang ukurannya 50 kali 50 pixel gitu ya. Saya letakkan button gitu ya. 50 kali 50 pixel pada posisi 100,200. Nah, eh, peletaan ini nggak ada masalah ketika dijalankan pada smartphone yang ukuran atau layar ukuran sedang gitu. Tapi apa yang terjadi ketika saya menjalankannya pada smartphone, aplikasi tersebut saya jalankan pada smartphone yang ukuran layarnya lebih kecil gitu. Hasilnya maka button itu akan kelihatan lebih besar ya karena dot per inch-nya juga lebih besar ya. Hal yang masalah yang sama terjadi ya ketika kita jalankan aplikasi itu pada tablet. Pada tablet, maka ukuran 50 pixel kali 50 pixel itu akan nampak kecil di tablet. Ya. Jadi untuk mengatasi hal seperti ini, maka pengaturan layout dilakukan dengan menggunakan layout manager. Ya. Jadi di Android, kalau kita mengatur layout, itu kita tidak menggunakan absolute positioning. Ya, bisa menggunakan absolute positioning, tapi belum tentu posisi tersebut cocok ya ketika digunakan pada layar yang berukuran lain gitu ya. Apalagi ketika layarnya di-rotate gitu ya, yang tadinya portrait begini kemudian di-rotate menjadi landscape seperti ini ya. Posisi buttonnya uh, akan jadi tidak sesuai gitu ya kalau kita melakukan pengaturan dengan absolute positioning ya. Nah, layout manager ya, pengaturan layout pada Android itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah layoutnya dengan menggunakan linear layout ya, linear layout.
Dengan menggunakan linear layout ya, kita itu meletakkan widget atau view pada satu baris. Widget atau view itu apa? Widget itu bisa berupa button gitu ya, bisa berupa edit text gitu, bisa berupa image gitu, bisa berupa radio button gitu ya. Nah, dengan menggunakan ketika kita melakukan setting linear layout, maka button widget itu kita letakkan pada satu baris ya, secara horizontal by default ya. Jadi kalau kita meletakkan button ya pertama buttonnya akan diletakkan di kiri atas. Ya, ketika kita tambahkan button lagi, maka button yang kedua ini akan diletakkan di samping dari button yang pertama. Ketika diletakkan lagi, diletakkan di samping dari yang kedua, begitu. Begitu dan seterusnya. Ya. Itu ketika orientasinya dibuat horizontal dengan menggunakan layout linear, ya. Atau kita bisa setting linearnya jangan orientasinya jangan horizontal, orientasinya buat aja vertikal. Maka button yang pertama tetap di kiri atas, button yang kedua di bawahnya, button yang ketiga di bawahnya lagi, button yang keempat di bawahnya lagi dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, ini ya, ketika kita meletakkan komponen seperti ini, sekali lagi kita tidak menggunakan letakkan pada lokasi ini ya, tapi kita menggunakan letakkan secara horizontal atau letakkan secara vertikal begitu ya. Nah, kita akan coba dengan menggunakan linear layout. Saya akan demokan di Android Studio. Saya nggak akan running ya. Kalian juga nggak perlu running ya. Kita bisa langsung melihat preview dari tampilannya ya. Saya punya 4 buah button di sini ya, 4 buah button. Orientation-nya horizontal, kemudian button 1, button 2, button 3, button 4 teksnya ya. Nah, di mana kita meletakkan kode ini ya. Kita meletakkan kode ini bukan pada Java ya, tapi kita mengaturnya atau meletakkan kode ini pada file XML ya. Masih ingat ya struktur dari project Android Studio ya. Struktur dari Android Project Studio kita meletakkan logika coding kita pada Java ya, meletakkan logika coding kita pada Java ya di sini. Nah, di main activity.java. Disinilah kita meletakkan logika dari coding kita. Kalau kita mau membuat satu tampilan, kita mau mengatur tampilan, kita letakkan di mana? Kita letakkan di XML. Ya, kita letakkan di XML ya. Kita buka Android XML-nya. Langkah pertama yang kita lakukan, kita mengubah atau memberitahu Android Studio bahwa kita akan menggunakan linear layout. Ya, kalian letakkan di sini di atas sendiri linear layout. Ya. Oh, by the way, ini aslinya ya. Aslinya seperti ini. Ya, ada bigger number game, button 1, button 2. Ini yang minggu lalu kalian atau di bagian lalu kalian kerjakan ya. Nah, kita ubah pertama kali dengan menggunakan linear layout. Ya. Di linear layout ya, ini mungkin kita hapus dulu bagian-bagian ini agar tidak membingungkan ya. Kita menggunakan orientation yang pertama ya. Orientationnya apa? Orientationnya adalah horizontal ya, horizontal. Kemudian kita bentar ya, saya undo dulu. Ini tetap perlu ya, layout width sama layout height-nya ya. Ini perlu, biarkan match parent, kita tambahkan orientation ya dengan menggunakan horizontal ya. Kita akan meletakkan 4 buah button, jadi ini akan saya hapus dulu ya. Kita sudah nggak pakai drag and drop ya, kita udah nggak pakai drag and drop. Biarkan ini seperti ini dulu ya. Begini ya. Saya ambil yang penting dulu ya. Button begitu, kemudian kita perlu ya menambahkan teks ya, menambahkan teks. Kemudian kita tentukan width-nya. Width itu lebar ya. Lebar dari buttonnya mau dibuat berapa. Sekali lagi kita tidak menggunakan ukuran yang pasti ya. Kita nggak menggunakan ukuran yang absolut. Misalnya 50 pixel gitu, enggak ya. Kita menggunakan wrap content. Width-nya adalah wrap content ya, seperti ini. Kemudian Android layout width ya. Ini kita ketikkan seperti ini aja dia udah muncul kok ya. Ini layout width gitu ya. Ambil yang layout width ya. Itu muncul ada tulisan required ya. Layout width seperti ini, layout height dan layout width required. Ini kalau nggak kita masukkan, di sini akan muncul garis merah ya. Layout width
ya. Kita masukkan pilihannya ada match parent dan ada wrap content. Saya akan pilih yang wrap content dulu, nanti akan saya jelaskan apa itu match parent. Kemudian head juga sama ya, layout head. Kita pilih yang wrap content ya, wrap content. Nah, seperti ini. Ini adalah button 1, kita tuliskan button 1 begini ya. Kemudian ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Kemudian saya copy ya. Kita akan membuat button yang kedua ya. Button yang kedua saya tulis button 2 hore gini ya. Kemudian button 3 ya. Button 3 saya tuliskan button 3 begini ya, button 3. Kemudian button 4 ya. Button 4 very long text begini ya. Jadi saya punya 4 buah button ya, 4 buah button yang teksnya button 1, button 2 hore, button 3 dan button 4 ya. Hasil dengan menggunakan linear layout, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Nah, button 1, button 2, button 3 dan button 4. Nah, apa yang terjadi ketika kita menambahkan button 5 gitu ya misalnya ya. Sekali lagi kita nggak menggunakan drag and drop ya. Kita jangan melakukan drag and drop seperti ini. Ini akan mengacaukan layout kalian nanti ya. Jadi murni kita akan melakukan coding pada XML ya, pada XML-nya ya. Kita lihat, kita taruh ubah ke teksnya. Apa yang terjadi ketika kita menambahkan satu button lagi, yaitu button 5 di sini. Button 5. Apakah button 5 akan muncul di bawahnya atau tidak muncul? Ya, kita lihat ya, ternyata button 5 nggak muncul. Kenapa? Karena button 5 sudah nggak punya tempat lagi. Ya, jadi tidak dilakukan wrapping, jadi tidak diturunkan ke bawahnya button 1. Ya, jadi button ketika nggak cukup ya sudah, kita nggak ada space lagi, ya sudah tidak akan muncul di display kita. Ya, kalau orientasi dari layar ini diubah gitu ya, orientasinya diubah, maka button 5 itu akan muncul. Ya, nah sekarang kita lihat ya apa bedanya antara wrap content dengan match parent tadi ya. Saya hapus dulu ya, saya hapus dulu ini semua saya hapus, kemudian saya ganti jadi match parent ya. Ketika kita melakukan match parent seperti ini, maka kita akan mendapatkan button 1 di mana width-nya itu penuh ya, width-nya penuh dari kiri sampai kanan memenuhi satu baris pada layar. Ya, itu match parent. Kenapa? Karena parentnya dia apa? Parentnya dia adalah layarnya begitu. Ya, parentnya dia adalah display keseluruhan ini. Itu parentnya dia. Ya, ketika dia diberikan match parent with match parent, maka yang terjadi adalah semua parentnya akan ditempati gitu. Semua lebar pada parent akan ditempati oleh satu button ini. Nah, ketika kita tambahkan button berikutnya, button 2, begini, ya, kita gunakan wrap content, maka button 2 itu nggak muncul. Kenapa? Karena seluruhnya sudah ditempati oleh button 1. Ya, keseluruhan width dari parent itu sudah ditempati oleh button 1. Ya, jadi ini yang cocok pada kasus ini adalah wrap content. Kalau wrap content, panjangnya akan menyesuaikan dengan teksnya. Semakin panjang teksnya, ya width-nya akan semakin lebar, begitu. Ya. Oke, ini untuk linear layout. Ya, kita ubah orientation. Orientation ngubahnya bukan di button ya. Orientation ngubahnya di linear layout sini. Kita ubah menjadi vertikal. Ya, vertikal seperti ini. Maka kita akan mendapatkan hasil button 1 diletakkan di bawahnya button 2. Ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Nah, gimana kalau saya mau membuat button 1, button 2 di sebelahnya, kemudian button 3 ada di bawahnya. Gini, ya. Saya maunya standarnya button 3 akan muncul secara horizontal, ya. Button 3 ini akan muncul di vertikal ya, di vertikal karena kita setting linear layout-nya vertikal, ya. Nah, gimana kalau supaya begini ya, ini saya ubah jadi horizontal, kemudian saya ingin button 1, button 2 horizontal, kemudian button 3 ada di bawahnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita perlu membuat linear layout 2 kali gitu, ya. Jadi untuk button ini, button 1 dan button 2,
kita buat dalam sebuah linear layout, ya. Kita buat dalam sebuah linear layout, ya, wrap content, atau match parent ya. It's okay, wrap content dulu ya. Kita buat dalam sebuah linear layout, ya. Kita tutup ya linear layout di sini. Nah, yang ini kita buat orientation-nya adalah horizontal. Sementara yang ini ya, begini ya. Ini saya tutup dulu. Ini linear layout dari ini ya. Gini, kemudian button. Ya. Atau supaya nggak bingung, linear layout ya. Linear layout. Linear layout. Tutup di sini, kemudian linear layout, kemudian button, ya seperti ini. Kenapa ini? Convert to, oke. Oops. Nah, begini ya. Kemudian, oke, ini vertikal ya. Jadi kita lihat hasilnya ya. Nah, seperti ini. Ya, button 1, button 2 horizontal, button 3-nya vertikal. Kok bisa? Nah, logikanya begini ya. Kita membuat satu linear layout ya, di mana orientation-nya adalah vertikal. Nah, orientation vertikal itu yang pertama adalah ini. Ya, jadi ini view yang pertama ya, view yang pertama ini adalah view yang kedua. Nah, view yang pertama ini akan diletakkan di bawah, akan diletakkan di sebelah kiri atas ya, kiri atas. Kemudian view yang kedua itu akan diletakkan di bawah dari view yang pertama ya. Karena apa? Karena vertikal di sini. Ya. Jadi ini 1 dan ini 2. Nah, yang ke satu ada di atas, yang kedua ada di bawah dari yang ke satu. Nah, isi dari yang ke satu adalah linear layout juga. Isi dari yang ke satu linear layout dan itu orientation-nya horizontal gitu ya. Nah, isi dari yang ke satu itu adalah 2 buah button di mana orientation-nya adalah horizontal ya. Dengan demikian kita akan mendapatkan ini yang pertama ya, ini yang pertama, ini yang kedua ya. Yang pertama ini adalah linear. Nah, ini ya. Yang pertama ini adalah linear layout dalam bentuk horizontal. Kemudian yang kedua adalah button gitu ya. Yang parent-nya atau view besarnya adalah linear layout dan sebuah button gitu. Ya. Saya harap nggak terlalu membingungkan ya. Linear layout ini yang paling simple gitu ya daripada layout-layout yang lain. Oke, ya, saya lanjutkan untuk layout berikutnya ya. Linear layout, kemudian gravity ya. Linear layout terus gravity. Ya. Saya share untuk PowerPoint-nya. Ya, ini ya. Nah, gravity. Nah, gravity itu mengarahkan widget pada alignment atau direction tertentu ya. Tadi secara default ya akan muncul di kiri atas ya. Nah, kita bisa atur supaya gravity-nya ada di atas, ada di bottom, ada di left, right, atau center. Ya, alignment-nya bisa dikombinasikan dengan tanda seperti ini, ya, tanda piping. Ya, nah, gravity kita taruh mana? Kita taruh pada setting pada linear layout. Ya, ketika kita meletakkan gravity center right, maka button 1 akan muncul di sebelah kanan. Ya, kenapa? Karena center yang pertama ini adalah center secara vertikal, ya, center secara vertikal. Kemudian dia akan diletakkan di sebelah kanan. Button yang kedua sekali lagi di bawah dari button 1 karena menggunakan orientation vertikal. Button 3, button 4 gitu. Kemudian kita juga bisa letakkan layout gravity ya dengan menggunakan layout gravity pada widget kita ya. Button, kemudian kita letakkan layout gravity left, akibatnya button 5 ini tidak lagi mengikuti
gravity dari linear layout-nya, tapi dia berada di sebelah kiri atau diatur lewat layout gravity ini, begitu ya. Bentuknya seperti ini ya, dengan menggunakan gravity ya. Saya nggak demokan ya. Kemudian layout weight ya, layout weight kalian coba sendiri ya, kalian coba sendiri untuk gravity ya. Kemudian untuk layout weight, nah layout weight ini akan membagi weight dari komponennya ya, membagi weight dari widget ini sesuai dengan rasio yang kita tentukan ya. Di sini B1 ini ya, kita buat weight-nya 1, B2 kita buat weight-nya 3, B3 kita buat weight-nya 1. Maka hasilnya adalah B2 ya. B2 ini weight-nya atau panjangnya itu 3 kali lebih besar dari B1 atau B2 gitu. Ya, ini panjangnya 3 kali, 3 kalinya ini. Kenapa? Karena kita menentukan ininya 3 gitu ya. Silakan dicoba sendiri ya. Kemudian widget padding. Oke, ya. Saya teruskan dulu ya. Nah, kalau kalian masih ingat belajar tentang CSS di pemrograman web ya. Model dari setiap widget atau view itu menggunakan widget box model ya. Di dalam widget box model itu ada konten ya, ada konten. Kalau di button tadi contohnya ya, button ini teksnya ya, teksnya. Kemudian ada padding ini posisi yang ada di luarnya konten ya, posisi yang ada di luarnya konten. Kemudian ada border ya, border itu adalah garis yang mengelilingi padding ya, dan yang paling luar sendiri adalah margin ya. Margin itu akan menentukan batas antar jarak antar widget ya. Jadi ini kalau ini atau oke. Jadi kalau misalnya saya punya widget, kemudian saya letakkan widget itu di bawah daripada widget yang pertama, maka dia itu space-nya itu terbagi margin, border, dan padding dan konten gitu. Jarak antara widget ya. Ini widget yang pertama, ini widget yang kedua. Nah, di jaraknya ini itu ada margin ya, ada border dan ada padding ya. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau wrap konten itu akan sesuai dengan ukuran kontennya. Jadi kalau teksnya panjang, height atau width-nya juga akan menyesuaikan. Kalau match parent ngikuti dari parent-nya. Nah, sekarang parent-nya apa? Ya tergantung. Parent-nya apakah parent-nya dia apakah layar? Kalau layar tentu saja full ya, 100% gitu ya. Nah, ini padding ya. Kita lihat ya. Mana yang disebut sebagai padding. Padding extra space di dalam widget ya. Kalau ini button 1, maka area ini ya antara teks dengan sebelum border ya, itu disebut dengan padding ya. Padding ini kita bisa atur menurut sisi kiri, kanan, atas atau bawah. Ya, mau diberikan space di mana? Button 1, button 2, button 1, teksnya button 1 mau diberikan space di kirinya, di kanannya, di kirinya, di bawahnya atau di atasnya. Cara mengaturnya yaitu dengan menggunakan padding ya, dengan menggunakan padding ya. Kalau menggunakan padding seperti ini langsung 50 dp seperti ini, maka semuanya akan 50 dp, atas, bawah, kiri, kanan 50 dp. Tapi kalau kita ingin mengatur ya secara spesifik ya, button 3 30 dp di sebelah kiri, maka di sini akan 30 dp, bottom di sini 40 dp begitu ya. Kita bisa atur secara spesifik ya. Kemudian margin. Nah, margin ini ya, margin. Margin itu adalah extra space yang memisahkan widget dan widget berikutnya ya. Margin, di sini marginnya ya, di sini margin, di sini margin ya. Button 1 diberikan layout margin 50 dp. Artinya untuk semua atas, bawah, kiri, kanan itu jaraknya 50 dp ya. Kemudian button 3 diatur margin left-nya 30 dp. Nah, di sini ya, margin left-nya 30 dp dan margin top-nya 40 dp. Nah, di sini 40 dp. Ya. Seperti itu, ya. Mungkin kita coba atau tes bentar ya untuk ini.
Kita tes yang pertama ini menggunakan linear layout ya. Kita buat orientation-nya vertikal supaya nggak bingung. Linear layout-nya saya buat hanya satu seperti ini, begini ya. Kita lihat hasilnya. Nah ini default-nya seperti ini ya. Atau saya besarkan ya. Default-nya seperti ini, tidak ada margin ya, tidak ada margin. Padding-nya juga sekian ya. Nah kita bisa atur, katakan misalnya kita atur dulu padding-nya. Padding untuk button 1, padding ya. Kita langsung ya, kita tentukan padding seperti ini. Padding 50 dp gitu. Kalau kita lihat hasilnya, maka kita akan mendapatkan langsung 50 dp atas, bawah, kiri, kanan ya. Tapi kalau kita menentukan padding left begini, misalkan 30 dp ya, dan padding bottom ya, padding bottom 40 dp, maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini ya, left-nya ini dan bottom-nya ini gitu ya. Nah, bagaimana dengan margin ya? Dengan margin kita bisa langsung menggunakan margin di sini ya. Layout margin ya. Layout margin ini, layout margin 50 dp ya. Maka kita akan mendapatkan, nah ini ya, space di sini ini kita sebut sebagai margin ya. Kita sebut sebagai margin. Ini bukan margin ya, bukan margin. Dia nggak di sini kosong karena dia layoutnya vertikal ya. Makanya button 2-nya muncul di sampingnya, di bawahnya ya. Seperti ini, kemudian nanti yang lainnya silakan dicoba sendiri ya. Nah, sekarang untuk latihan kalian ya. Untuk latihan kalian buat, atau untuk kuis kecil ya. Kalian buat, tadi ada solusinya. Oke, ya kalian buat, silakan latihan ya, latihan. Buat layout XML untuk tampilan berikut ya, untuk tampilan berikut ya. Untuk tampilan berikut, silakan di pause videonya. Kalian kalau nge-pause di sedikit bagian tadi ya, kalian bisa lihat solusinya. Tapi silakan kalian nggak usah kuis kecil, silakan latihan sendiri. Silakan kalian membuat layout dengan tampilan seperti ini. Ya, gunakan linear layout. Ini bisa diselesaikan dengan menggunakan linear layout. Ya, silakan dibuat, silakan di pause atau saya hentikan videonya sampai di sini. Kemudian saya akan masuk di bagian berikutnya. Ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.